Konflik bersenjata antara Iran dan Israel juga berimbas ke negara-negara di sekitar Iran. Lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berada di sekitar daerah konflik? Kita sudah tergabung dengan salah satu warga Indonesia yang saat ini berada di Jubair, kota Manama, Bahrain, Bapak Tanakung Priyanta. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Bahrain, Pak Tana. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi waktu Bahrain dan selamat siang waktu Indonesia, Mbak Peggy. Alhamdulillah kami di sini kabarnya baik semuanya. Baik, Pak Tana, sehat-sehat walafiat. Pak Tana, konflik bersenjata antara Iran dan Israel makin panas. Secara umum, bagaimana kondisi di Bahrain yang secara geografis berdekatan dengan Iran? Memang Bahrain ini cukup geografis karena dengan daerah konflik yaitu Iran itu cuma dipisahkan oleh Selat Hormuz dan kebetulan juga di Bahrain ini ada pangkalan militer Amerika Serikat yaitu Armada kelima untuk angkatan laut yang menopang kegiatan di seluruh GCC atau di negara Teluk. Keadaan secara umum di sini masih cukup stabil, tidak ada sesuatu yang signifikan terkait dengan konflik, kecuali di beberapa hari sebelumnya, pemerintah Bahrain sendiri sudah eh, melakukan beberapa mitigasi jika terjadi eskalasi, salah satunya dengan melakukan pemetaan di daerah yang merupakan red zone atau zona merah, yaitu melakukan pendataan warga-warga di sekitar daerah yang kemarin sempat ditargetkan akan diserang oleh Iran karena merupakan basis militer Amerika Serikat. Kemudian beberapa mobil patroli juga bersiaga untuk mengantisipasi terjadinya eskalasi serangan ataupun eh, tembakan atau bom dari Iran. Tapi sampai saat ini itu semuanya belum terjadi. Begitu, Mbak Peggy. Baik, Pak Tana, tadi Anda menyebut memang sudah ada pendataan beberapa zona merah yang di sana juga ada pangkalan militer Amerika Serikat. Saat Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, bagaimana suasana di Bahrain? Ya, ini menarik sekali. Kemarin di sini di pemerintah Bahrain ini cukup bagus untuk penanganan bencana. Jadi mereka itu selain menyiapkan beberapa mitigasi rencana, mereka juga menyiapkan aplikasi yang bisa didownload oleh seluruh warga Bahrain, baik itu warga lokal ataupun ekspat seperti WNI yang tinggal di sini. Kita download dari MyGov Bahrain. Di situ semua update berita ada di situ, Mbak. Nah, pada saat terjadi serangan di Qatar, kemarin sempat ada beberapa 6 atau 7 kali alarm berbunyi di aplikasi. Sehingga sedikit membuat panik ke warga di Bahrain. Karena Bahrain ini cukup kecil, Mbak. Bahrain ini cukup kecil, jadi sempat sedikit membuat panik, terutama di daerah Jubair. Kebetulan saya tinggalnya berseberangan dengan Navy Base. Jadi saya sendiri kemarin sempat mengungsi agak menjauh dari lokasi tempat tinggal saya, mengungsi sekitar 1 kilo, tinggal di tempat teman untuk menginap selama semalam atau 2 malam. Baik. Tapi per kemarin siang jam 14.30 waktu Bahrain, pemerintah sudah menyatakan bahwa kondisi normal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat terjadi alarm itu atau terjadi serangan di Qatar, beberapa tempat usaha seperti kafe itu ditutup untuk sementara, dan aktivitas warga dibatasi. Himbauan dari pemerintah Bahrain sendiri dan juga dari KBRI Manama itu untuk mengurangi aktivitas, terutama 2 hari ini. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dinyatakan bahwa keadaan sudah normal per jam 14.30 sesuai dengan pengumuman di aplikasi e-Gov Bahrain. Begitu, Mbak Baik, Becky. Mbak Tana. Pak Tana, tadi Anda menyebut ada beberapa alarm begitu ya, dan tentunya tadi Anda juga menyebut bahwa sempat mengungsi. Bagaimana sebenarnya kondisi warga negara Indonesia di sana dan apakah ada rencana evakuasi dan juga kembali ke Indonesia?
Oke, untuk kondisi warga negara Indonesia, kebetulan saya sendiri mengelola dan juga menjadi pengurus Indonesia Diaspora Network, dan kami mengelola grup WA. Kemarin terjadi request banyak sekali untuk bisa bergabung di grup tersebut, karena kita memang sarankan kita pusatkan pengumuman untuk WNI ini, satu terpusat dari pemerintah Bahrain, yang kedua dari himbauan dari KBRI, dan salah satu channel yang kita gunakan adalah grup WhatsApp. Kemarin grup WhatsApp sempat menerima permintaan join yang cukup banyak, dan kita koordinasi lewat grup WhatsApp. Dan untuk keadaan warga Indonesia di sini, alhamdulillah tidak semuanya normal, tidak ada terjadi sesuatu apapun, alhamdulillah sampai saat ini semua beraktivitas normal, kecuali pada saat malam itu saja terjadi sedikit kepanikan. Dan himbauan juga dari KBRI, KBRI Manama melakukan pemutakhiran data, karena berdasarkan data tersebut nanti pihak KBRI akan melakukan pemetaan jika memang dibutuhkan untuk evakuasi. Tapi hingga saat ini sepertinya masih jauh dari proses evakuasi sendiri, karena memang alhamdulillah sampai sekarang tidak ada seperti yang isu yang beredar, yaitu saat terjadinya penyerangan langsung ke negara Bahrain sampai saat ini. Dan memang kemarin kita juga koordinasi dengan KBRI untuk evakuasi, masih itu kita baru proses pendataan saja, Mbak, melalui Peduli Lindungi, seperti itu, Mbak. Baik Pak Tana, terus jaga keamanan Anda dan kami juga akan terus memantau perkembangan kondisi warga negara Indonesia di sekitar daerah konflik bersenjata. Terima kasih Pak Tana atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.